وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama, Nabi kita alaihissalatu wassalam menghadapi ini sebelum kita. Beliau menghadapi orang-orang yang berbelok dan merasa tidak kesasar. Ya, kalau mereka merasa kesasar, tentu mereka akan ikut seruan Nabi alaihissalatu wassalam. Akan berbalik ketika dipanggil. Iya, mau dia balik. Tapi ketika mereka tidak merasa, maka di situ kesulitannya. Bahkan mereka memperolok-olok Nabi alaihissalatu wassalam, berarti kamu aja masuk surga, kami tidak, gitu. Nah, apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi pertama tidak pernah gentar dan bosan. Yang kedua, tidak pernah membalas keburukan mereka, kecuali dengan kebaikan. Bahkan ketika ditawarkan untuk membinasakan orang-orang yang menentangnya, Nabi justru berdoa sebaliknya, yaitu supaya mereka tetap tidak dihabisi oleh azab Allah tabaraka wa ta'ala. Ini diminta dalam doa Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kita juga sebagai da'i tidak boleh jauh dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tak pernah bosan dan menyampaikan apa adanya. Dan sebaik-baik perkataan adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan kita berhadapan dengan orang-orang yang sekuler, harus paham pula pemikiran sekuler. Hanya kita yang masuk sekuler ini. Tak cukup dengan Al-Quran dan hadis. Kita katakan dengan tegas, cukup Al-Quran dan hadis. Kita aja yang belum menguasainya. Itu masalahnya. Alhamdulillah, mereka dengan bacaan Al-Quranul Karim, dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kebanyakan mereka dapat petunjuk. Sampai hari ini, kebanyakan dapat petunjuk dengan Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan dengan adu argumen pada umumnya. Walaupun itu tidak dilarang selama argumentasinya tidak bercanggah dengan dalil-dalil syar'i. Itu yang mungkin kita bisa lakukan. Kemudian bersabar atas segala tantangan yang dihadapi, baik langsung maupun tidak langsung. Dicemooh, direndahkan, diprovokasi, dipersekusi. Ini dialami semua oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Maka bersabarlah. Ya, tidak perlu dijawab. Jadi bilang oleh orang misalnya tidak berilmu atau tidak berakal, bodoh dan sebagainya. Nabi dibilang lebih daripada itu, pendusta, dukun, penyihir, gila, dan lain-lainnya. Tapi Nabi tidak membalasnya. Yang ketiga, kita harus selalu muhasabah diri kita. Mungkin kebanyakan terhalangnya dakwah itu diterima, mungkin kita yang kurang dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka selalu beristighfar kepadanya. Jangan sampai Allah yang murka kepada kita. Yang keempat, jangan mengandalkan apa yang kita miliki, tapi andalkanlah apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima, selalu berdoa kebaikan dan jauhkan doa-doa keburukan. Yang keenam, selalu belajar ya dalam berkomunikasi, karena masalah ada sebagian dakwah itu wasilahnya berkembang. Tidak bisa dengan pidato, ajak dengan dialog. Kalau bisa dengan dialog, dengan berkunjung, saling memberi hadiah. Dan di saat diam, mesti diam. Di saat berbicara, mesti berbicara. Dan pilih momen yang terbaik. Dan Nabi alaihissalam di antara keluaran mulia akhlaknya, kesabaran dan berdakwah, dia siap mendengarkan dari orang kafir sekalipun. Dengarkan dulu, selesai, baru beliau yang berbicara. Beliau tidak memotong pembicaraannya. Walaupun nafsu kita akan memotongnya. Itu, tapi jangan. Biarkan dia bicara sampai selesai. Setelah itu baru kita jelaskan dengan dalil-dalil yang kita ketahui. Sambil kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dalam dakwah ini selalu diberikan keikhlasan dan tawakal
serta kesabaran. Wallahu ta'ala.